Balik lagi dengan saya Dita Rufaida sebagai host di sini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber Sekretaris Ungo UKM Kearasan Untirta. Nah, untuk kakaknya boleh silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Amalia Agustin, biasa dipanggil Elsa, dan di KPU ini aku menjabat sebagai Sekretaris Umum 2. Oke, berarti aku panggilnya kayak Elsa nih. Iya. Oke, kalau boleh tahu kakak itu dari jurusan apa dan fakultas apa nih Kak? Kalau aku dari jurusan Administrasi Publik, Fakultasnya Fakultas Fisip. Oke, kalau boleh tahu belakangan ini kakak lagi sibuk ngapain aja sih? Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk ngurusin online skripsi ya, yang ada judul ya, semester akhir. Terus bentar lagi juga nanti tanggal 18 tanggal 19 tuh mau mulai magang. Kalau boleh tahu magang di mana tuh Kak? Kalau aku magang di KP3B. Oke, berarti kakak masuknya semester akhir ya? Iya, mulai semester 7. Oke, aku izin tanya ya Kak, kayak terkait jabatan kakak di UKM ini. Di sini kan kakak menjabat sebagai sekretaris umum nih ya Kak. Kalau boleh tahu nih tugas sekretaris umum itu ngapain aja sih Kak? Tugas sekretaris umum itu yang gak jauh-jauh dari kita bikin surat, yang keluar surat, terus dokumen-dokumen lainnya, terus kita juga nyimpen arsip, dan juga bikin-bikin kayak TOR gitu atau SPJ buat program kerja gitu sih kurang lebih. Di sini kan ada dua nih Kak ya, jadi ada sekretaris umum 1 dan sekretaris umum 2. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk pembagian tugasnya biasanya itu kayak kerja bareng-bareng atau gimana tuh sistemnya? Kalau kita karena ada dua ya, kita lihat dulu nih kondisi atau sikonnya gitu, apa yang mau dikerjain itu kayak gimana dulu. Kalau misalkan memungkinkan itu kita dikerjain bareng, ya kita ngerjain bareng gitu. Kalau misalkan kita lagi bareng, ya kita ngerjain bareng gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak bareng, ya kita saling handle aja sih. Kalau misalkan di saat itu kondisinya sekretaris 1 yang bisa handle, ya sekretaris 1 yang handle. Kalau misalkan pada saat itu aku yang bisa handle, ya aku yang bisa handle gitu. Terus kalau misalkan ada tugas numpuk nih, misalkan bikin kayak kemarin tuh bikin pengajuan dana untuk PEDA sama TN Festival kan harus cepat tuh ya dari jauh-jauh hari. Nah kita itu sekretaris tuh bikin TOR PEDA sama TOR TN Festival kan. Nah itu tuh kita bagi tugas gitu. Misalkan yang sekretaris 1 ngerjain TOR yang ini, aku ngerjain TOR ini gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, menurut kakak sendiri peran sekretaris itu penting nggak sih di dalam sebuah organisasi? Pastinya penting banget ya, apalagi di dalam organisasi kan butuh tuh namanya surat-surat, atau misalkan kalian butuh dokumen-dokumen yang udah ada di tahun-tahun sebelumnya, itu siapa lagi kan kalau bukan sekretarisnya nyimpan gitu kan, buat arsip dokumen gitu. Kalau misalkan lagi rapat juga sama juga kontrolin sih kalau bukan sekretaris gitu kan. Jadi penting banget sih peran sekretaris di suatu organisasi. Kalau dari kakak sendiri nggak pernah nggak sih kayak ngerasa kesulitan gitu jadi sekretaris umum ini? Kalau kesulitan pasti pernah gitu ya, apalagi kalau misalkan kita disuruh buat surat dadakan atau apa, tapi kita lagi sibuk nih, kita lagi nggak bisa handle gitu. Jadi itu sih paling yang tantangannya gitu, kesulitannya. Terus kalau misalkan kita udah tutup laptop, tiba-tiba ada revisi buka laptop lagi kayak gitu. Terus kayak gitu sih. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayak trik-trik kayak biar dokumen tuh yang udah kakak simpen nih, kayak misalnya nanti dibutuhin tuh kita nggak perlu nyari yang ini lagi gitu? Gimana cara kakak nyimpen dokumen itu biar gampang dicari gitu? Kalau di UKM KWU ya, kita sekretaris itu tuh punya penyimpanan OneDrive, jadi semua tuh disimpan di situ semua berdasarkan tahun sama berdasarkan kategori-kategorinya. Misalkan kategori surat tuh di situ surat undangan, surat ini itu tuh disusun berdasarkan program kerjanya. Terus kita itu juga punya grup yang khususnya kita berdua, sekretaris 1 sama sekretaris 2 itu buat pokoknya yang berhubungan dengan kesekretariatan. Kita tuh ada di grup itu, punya grup itu gitu. Kalau jadi setelah kita bikin surat nih misalkan, kita langsung kirim ke grup itu gitu. Jadi kayak punya apa ya, punya tandanya atau buktinya itu ada di situ gitu.
Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayak tips-tips supaya kita ngerjain laporan tuh cepat kelar dan walaupun lagi banyak kegiatan gitu atau kegiatan dari kakak sendiri atau dari UKM-nya sendiri. Jadi laporan maksudnya APJ kali ya, laporan Iya. pertanggung jawaban. Kalau menurut aku, kalau misalkan mau cepat selesai itu kalian habis proker nih diselesaikan. Nah kalian tuh bolehlah istirahat beberapa hari gitu ya, baru nanti setelah itu kalian bikin laporannya sesegera mungkin gitu biar kalian tuh udah nggak ada beban lagi gitu loh, pada depannya itu udah nggak ada yang nyangkut gitu loh, udah kayak udah beres gitu. Dan itu ya sebisa mungkin ya sesegera itu gitu loh diselesaiin gitu. Misalkan dari proker tuh 1-2 hari ya mulailah lanjut bikin laporannya gitu. Dan itu emang harus diskusi OC-nya sih, nggak sekretarisnya doang yang ngerjain ya harusnya. Kalau dari kakak sendiri nih ada nggak sih kayak pesan-pesan buat pengurus nih yang bakalan jadi sekretaris di acara atau mungkin buat nanti yang kepingin menjabat sebagai sekretaris pun juga gitu. Pesan-pesannya nih. Kalau pesan dan kesannya kalau menurut aku untuk kalian yang mau menjabat atau mau mencoba untuk ambil jadi sekretaris, menurut aku nggak usah takut ya, apalagi kalau misalkan kalian tuh orang itu teliti, kalian orang itu rapi, perfeksionis, atau punya minat dan yang mengerti di bidang kesekretariatan, menurut aku coba aja sih. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Kak dari aku. Kakak pernah nggak sih gitu ngerasa berat menjabat sebagai sekretaris umum ini? Kalau itu pasti pernah ya merasa kayak gitu, apalagi kalau misalkan kita lagi sibuk nih ada kegiatan ini gitu. Jadi kan kayak bingung gitu loh mau prioritaskan mana gitu kan. Pasti pernah sih ngerasa kayak gitu. Tapi karena emang udah jebur ya, udah jebur di sini jadi sekretaris, jadi ya udah jalanin aja gitu. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya udah mau nyempetin waktunya. Mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Oke teman-teman, mungkin kepo kali ini segitu dulu ya. Sampai